Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ya ampun kita pakai tiap hari, tapi mungkin nggak benar-benar kita pahami, yaitu internet. Pernah penasaran nggak sih apa sebenarnya yang terjadi di balik layar pas kita lagi scrolling? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, kalau dapat tugas sekolah atau kerjaan, langkah pertama apa? Pasti buka Google kan? Nah, pertanyaan di slide ini relevan banget. Kita tuh kayaknya udah nggak bisa hidup tanpa internet. Tapi, yakin udah beneran paham apa itu internet? Atau cuma sekedar pakai aja? Nah, justru itu tujuan kita sekarang. Kita mau coba bongkar sedikit misteri ini. Soalnya, internet itu jujur aja jauh lebih besar dari sekedar mesin pencari atau media sosial. Jadi yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih definisi internet yang sebenarnya? Oke, ini dia definisi resminya. Internet itu singkatan dari Interconnected Network. Gampangnya, ini tuh jaringan komunikasi global yang gede banget. Bayangin aja kayak sistem saraf digital buat planet kita yang bikin data bisa lari dari satu ujung dunia ke ujung lainnya, dalam sekejap. Kedengerannya agak teknis dan ribet ya. Eits, tenang dulu. Walaupun definisinya kayak gitu, intinya tuh cuma dibangun di atas 3 ide yang super simpel. Kita bakal bedah satu persatu biar gampang dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana cara kerjanya. Nah, di sini kita akan ubah istilah-istilah yang tadi kedengeran rumit jadi sesuatu yang lebih gampang dicerna. Yuk kita intip mesin di baliknya. Nah, ini dia 3 pilar utamanya. Gampang kok. 1, ada jaringan global. Anggap aja ini kabel-kabel dan koneksi fisiknya. 2, ada pertukaran informasi. Ini tentang apa yang kita lakuin dengan jaringan itu. Dan yang ketiga, ini penting banget, protokol. Ini tuh semacam aturan main, biar semua perangkat bisa ngobrol satu sama lain. Kita mulai dari yang pertama ya, jaringan global. Coba bayangin deh, ada jaring laba-laba super raksasa yang nutupin seluruh bumi. Nah, setiap titik di jaring itu adalah komputer kita, HP kita, atau server dimanapun itu. Terus, benang-benangnya itu adalah koneksi yang nyambungin semuanya. Keren kan? Tapi yang bikin ini luar biasa bukan cuma koneksinya loh, tapi apa yang bisa kita lakuin dengan koneksi itu. Jaringan ini benar-benar bikin informasi jadi milik semua orang. Kamu yang lagi di Jakarta misalnya, bisa baca berita yang baru kejadian detik itu juga di New York. Jarak tuh kayak udah nggak ada artinya lagi. Terus muncul pertanyaan, gimana caranya miliaran perangkat yang beda-beda merek, beda sistem, bisa saling ngerti? Nah, jawabannya ada di kata kunci ini, protokol. Anggap aja protokol, terutama yang namanya TCP/IP, itu kayak bahasa universal yang disepakati bersama. Mirip kayak bahasa Inggris di dunia bisnis global gitu deh. TCP/IP ini yang mastiin laptop Mac kamu bisa ngobrol lancar sama HP Android temenmu tanpa miskomunikasi. Oke, jadi kita udah dapat gambaran soal gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting banget buat kita? Gimana teori-teori tadi kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat. Sebenarnya bisa kita rangkum jadi 5 fungsi utama ini. Coba deh kita cari informasi, entah itu buat tugas atau resep masakan. Kita komunikasi sama teman lewat medsos. Kita nonton film buat hiburan. Kita belanja online, sampai belajar pun sekarang bisa lewat kursus online. Nah semua ini bisa terjadi karena 3 pilar yang tadi kita bahas. Setiap teknologi hebat itu punya cerita asal-usulnya sendiri. Dan internet juga gitu. Dan ceritanya, cukup mengejutkan. Ini bukan cerita klasik yang dimulai dari garasi anak-anak muda di Silicon Valley loh. Coba deh lihat lompatannya, dari proyek kecil-kecilan di akhir tahun 60-an sampai jadi jaringan raksasa global kayak sekarang. Gila kan perubahannya? Dari yang awalnya cuma nyambungin beberapa komputer doang, sekarang nyambungin miliaran orang. Nah, ini dia fakta menariknya. Percaya nggak? Internet itu lahirnya dari proyek militer, namanya ARPANET, dan tujuannya itu buat bikin jaringan komunikasi yang nggak bakal ancur, bahkan kalau ada serangan nuklir. Ironis banget ya. Teknologi yang tadinya dibuat untuk perang, sekarang malah jadi alat utama kita buat kolaborasi dan terhubung secara global. Oke, setelah kita bahas definisinya, cara kerjanya, fungsinya, sampai sejarahnya, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi apa sih gambaran besarnya dari semua ini? Ini dia poin kuncinya. Internet itu bukan cuma sekumpulan website atau aplikasi, bukan. Coba deh bayangin, internet itu sebagai fondasi, infrastruktur dasar, kayak jalan raya, rel kereta api, atau jembatan di dunia nyata. Dialah yang menopang hampir semua aspek kehidupan modern kita.
Dan ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Sekarang kita udah tahu seberapa kuat dan pentingnya internet. Pertanyaan besarnya jadi berubah. Dengan semua informasi di ujung jari kita, yang benar, yang salah, semua campur aduk, gimana caranya kita bisa jadi pengguna yang lebih cerdas dan bertanggung jawab? Nah, pertanyaan itu saya serahkan ke teman-teman untuk direnungkan.